Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farinda Kamila dengan NRP 500 akan mempresentasikan laporan akhir untuk EAS seismologi. Sebelumnya saya akan share screen. Oke, baik. Untuk nomor pertama, dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan EAS berikut sendiri, dan jika hasil pekerjaan saya dengan teman saya sama, maka saya bersedia diberi nilai 0. Nomor dua, dengan pertanyaan yaitu dengan formula 1 dan juga formula 2 dengan kasusnya yaitu 22% berapa amplifikasi yang didapat. Yang pertama kita harus mencari nilai EN terlebih dahulu dengan rumus EN adalah Z2 min Z1 per Z2 ditambah Z1 dengan E. Ini adalah 0,02 dari kasusnya 2%. Kemudian disubstitusi menjadikan nilai EN adalah 0,350. Kemudian hal yang sama untuk VN dengan rumus 2Z1 per Z2 plus Z1 E pangkat min 0,02. Kemudian disubstitusi dan mendapatkan hasil VN sama dengan 0,630. Kemudian dengan amplifikasi formula 2E, EN plus VN, sampai nanti akan disebut dengan formula 1, amplifikasi tersebut menjadi 2,04. Kemudian dengan formula yang berbeda, formula kedua, nanti sampai akhir menyebutnya formula 2, dengan 2E per 2EN, didapat nilai amplifikasi formula 2 yaitu 2,86. Kemudian apa yang menjadi pembeda antara formula 1 dan formula 2? Di sini ada poin-poinnya yaitu penekanan pada energi transmisi dan juga implifikasi fisik. Untuk penekanan pada energi transmisi pada formula 1 itu lebih realistis untuk menggambarkan efek amplifikasi di permukaan yang terjadi akibat gelombang yang merambat kembali dari lapisan tanah. Kemudian untuk formula 2 lebih cocok untuk kondisi di mana refleksi dominan seperti pada tanah dengan kontras impedensi tinggi antar lapisan. Selanjutnya untuk implifikasi fisik, untuk formula 1 itu memberikan hasil yang lebih konservatif untuk desain struktur tahan gempa. Sementara untuk formula 2 lebih cenderung menghasilkan nilai amplifikasi yang lebih besar. Bisa dapat ini 2,85 dan ini 2,04. Kemudian dengan kesimpulannya atau ringkasannya bahwa formula 1 itu memberikan hasil yang lebih realistis karena memperhitungkan kontribusi energi pantul dan juga transmisi. Kemudian formula 2 lebih sederhana tetapi sering melebihkan nilai amplifikasi sehingga cocok untuk skenario di mana pantulan itu mendominasi. Jadi untuk studi kasus pantulannya lebih mendominasi, formula 2 itu lebih cocok untuk digunakan. Selanjutnya, pilihan formula tergantung pada karakterisasi tanah dan aplikasi yang diinginkan, misalnya analisis seismik untuk desain bangunan dan juga evaluasi risiko. Selanjutnya, untuk kasus yang berbeda yaitu 15% dan juga 5%, maksud saya 5% dan juga 15%, dengan rumus yang sama seperti yang di atas, seperti yang ini. Nah, maka didapatkan secara langsung amplifikasi dengan menggunakan formula 1 untuk studi kasus 15% adalah 2,33 dan formula 2 yang lebih jauh pastinya yaitu 3,26. Kemudian dengan kasus 5% dengan amplifikasi formula 1 adalah 2,1 dan untuk formula 2 yang lebih besar adalah 2,95. Kemudian inti atau kesimpulan yang bisa diambil adalah damping yang lebih tinggi menghasilkan amplifikasi tanah yang lebih rendah karena energi gelombang terdisipasi lebih cepat. Kemudian untuk implikasinya, yaitu tanah dengan damping rendah, 5% ini lebih beresiko terhadap amplifikasi tinggi yang dapat menyebabkan kerusakannya itu lebih besar daripada si damping dengan 15%. Selanjutnya nomor tiga ini adalah membandingkan amplifikasi tanah untuk FS1 dengan kondisi 50, 100, dan juga 200. Nah, ini dengan cara yang sama juga, ini langsung saya tabel saja. Jadi dengan kondisi 50, 100, dan juga 200. Dengan amplifikasi untuk formula 1 itu ternyata konstan. Ketiganya menunjukkan nilai 2,00. Kemudian untuk amplifikasi formula 2 adalah 1,38, 1,92, dan 4,42.
Kemudian dengan kesimpulannya adalah Formula 1. Untuk rumus dari Formula 1 amplifikasinya, nilai amplifikasinya itu lebih stabil untuk semua Fs1. Baik 50, 100 maupun 200. Ini menunjukkan bahwa formula ini tidak sensitif terhadap perubahan energi pantulan dan juga transmisi. Kemudian untuk nilai Formula 2 atau rumus formula amplifikasi 2, nilai amplifikasi itu meningkat signifikan ketika Fs1-nya itu bertambah. Jadi semakin bertambah dia semakin kaku. Hal ini dikarenakan formula ini menekankan pada pantulan energi yang lebih rendah untuk tanah yang lebih kaku. Selanjutnya yang P adalah menghitung nilai Fs30 dengan rumusnya adalah 30 per ini adalah jumlah H1 per Fs1. Dengan Fs1-nya itu ada 50, 100 dan juga 200. Kemudian dengan pertama kita ambil sini dulu, berarti dia 20 per 50 sama dengan 0,4. Kemudian dari jumlahnya adalah 0,4 tambah 0,1 tambah 0,125 sama dengan 0,625. Kemudian masuk ke rumus lagi 30 dibagi 0,625 sama dengan 48 meter per second. Kemudian dengan cara yang sama untuk kedua kasus yang lainnya dapat yaitu 100 itu adalah 70,59 dan 292,31. Dan ini merujuk pada SNI 1726 strip 2019 bahwa pada rentang ini itu termasuk pada tanah yang sangat lunak. Jadi ketiganya termasuk ke tanah yang sangat lunak. Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu dengan formula amplifikasi 1. Kemudian yang nomor 4 dipunyai kasus dengan amplifikasinya yaitu 10, 50, dan juga 100. Dari tiga kasus ini kita disuruh membandingkan. Yang pertama tentu saja dengan Formula 1 dan juga Formula 2 untuk amplifikasinya. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai EN-nya. EN-nya ini berbeda dengan EN sebelumnya. Dia menggabungkan antara lapisan 1 dan lapisan 2. Jadi antara atas dan juga bawah. Kemudian ini mengambil antara lapisan 1 dan 2, kemudian mengambil antara lapisan 2 dan juga 3. Kemudian dihitung nilai amplifikasinya. Ketika EN dan FN-nya sudah didapat, maka nilai amplifikasinya bisa didapatkan. Nah, kemudian ini menggunakan nilai amplifikasi untuk Formula 2. Nah, didapat nilainya itu konstan 2. Formula amplifikasi 1 dengan nilainya konstan 2. Dengan arti lain, amplifikasi tanah itu tidak berubah dengan bertambahnya nilai H. Nilai H karena bergantung pada rasio impedansi Z1 per Z2 yang tidak terpengaruh oleh ketebalan. Kemudian ini adalah grafiknya, mohon maaf, grafiknya print-printannya tidak mendukung, jadi terlihat jelek. Tapi di sini bisa dilihat ini untuk H sama dengan 10, H sama dengan 50, dan juga H sama dengan 100. Sebentar ya, Pak.
Ya baik, mohon maaf atas kedistraksinya. Selanjutnya untuk yang B, untuk menghitung FS 30, untuk kasus satu yaitu 10, kemudian ada 50 dan juga ada 100. Didapatkan nilai FS 30-nya adalah ini kurang 30 ya, 59,06 meter per second. Kemudian untuk FS 30-nya 50 dengan kasusnya 50 adalah 33,03 meter per second. Kemudian untuk kasus 100 didapat nilainya adalah 21,31 meter per second. Kemudian untuk tabel hasil akhirnya didapat bahwa 10 dengan formula 1 adalah 2, kemudian Fs 30-nya adalah 59,6, kemudian 50 masih tetap konstan yaitu 2 dengan Fs 30-nya adalah 33,03. Begitu juga dengan 10, untuk formula satunya masih konstan 2 dan Fs 30-nya adalah 21,31. Dan ketiga-tiganya itu menunjukkan rentang di mana tanah sangat lunak menurut SNI 1726/2019. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor 5 di mana Fs 30 kita mencari dari nilai Fs 30 dari total. Yang totalnya adalah 254,11 meter per second. Kemudian untuk teorikal dan juga empirikal, berikut adalah perbedaan grafiknya. Kemudian untuk perbandingannya, di sini dari sisi pendekatan yang pertama, untuk teoritis itu berdasarkan impedansi, densitas, dan juga parameter tanah, sementara empiris berdasarkan data aktual dari pengukuran lapangan. Untuk kelebihannya, cocok untuk teoritis, lebih cocok untuk prediksi awal di lokasi tanpa data lengkap, sementara untuk kelebihan empiris lebih mencerminkan kondisi yang real atau sebenarnya. Kemudian untuk kelemahan dari teoritis adalah kurang akurat jika parameter tanah memiliki ketidakpastian tinggi, dan juga untuk kelemahan dari empiris adalah membutuhkan data lapangan yang terkadang sulit untuk didapatkan. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tadi dan juga banyak salah dan kurangnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.